الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik, kemudahan, kesehatan, kecondongan hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu syiar di hari yang agung pada hari Jumat ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat Abu Umamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ma kana bad'u amrik?" Wahai Nabi Allah, sebenarnya awal mula kisah tentang engkau itu dimulai dari mana? Nabi menjawab dalam hadis riwayat Ahmad ini merujuk kepada 3 peristiwa penting sebelum beliau dilahirkan. Jadi awal mula kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan ketika dia hijrah, bukan pula ketika dia diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, bukan pula ketika dia mulai menikah pada usia 25, bahkan bukan dimulai dari beliau dilahirkan. Tapi ketika Nabi ditanya, dari mana awal permulaan kisah tentang engkau ini? Nabi merujuk kepada peristiwa 2800 tahun sebelum beliau dilahirkan. Nabi menjawab, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalatni annahu kharaja minha nurun yudhi'u bihi qusur asy-Syam." Aku ini, kata beliau, adalah doa ayahku Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Isa serta mimpi ibuku ketika aku berada dalam kandungannya. Ada cahaya yang keluar darinya sampai menerangi istana-istana yang ada di Syam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fakta menarik dan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dalam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Nabi ketika ditanya dari mana awal mula kisahnya, pertama-tama Nabi menjawab, dia adalah doa ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Suyuti menukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun. Jarak antara Nuh dan Ibrahim 1000 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Musa 700 tahun. Jarak antara Musa dengan Isa 1500 tahun. Jarak antara Isa dengan Nabi SAW 600 tahun. Jadi dari Ibrahim sampai ke Nabi SAW total sekitar 2800 tahun. Apa manfaat, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Pertama, jalan dakwah ini adalah jalan panjang. Dia bukan dirintis secara tiba-tiba, bukan. Tapi dia diperjuangkan dan direncanakan secara matang. Bahkan dari keturunan-keturunan kakek nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi maksud dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya Ismail di lembah yang tandus Mekah ketika itu sebelum dihuni oleh siapapun, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasula. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, Tuhan kami, kata Ibrahim, wab'ath fihim rasulam minhum, dan utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka nanti. Dari anak keturunan Ismail ini nanti seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan mereka kitabmu dan hadis-hadis Nabi, serta yang akan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha agung lagi maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mencintai manusia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lain untuk tunduk kepada manusia. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menundukkan segala sesuatu di langit dan di bumi ini untuk kalian? Jadi segala sesuatu, aturan-aturan dalam alam semesta ini, penciptaan-penciptaan, benda-benda di langit dan di bumi, semuanya untuk kepentingan manusia berdasarkan ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ukuran bumi seperti sekarang, kecepatannya berevolusi dan berotasi, tingkat kemiringannya dari sumbu ketika dia berotasi itu, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan manusia. Makhluk ranking 1 adalah manusia. Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Bahkan jangan pernah berpikir malaikat itu diciptakan untuk membantu kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ahadus Samad. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Allah tidak butuh pertolongan siapapun. Allah dapat mengurus alam semesta ini secara sendiri. Allah tidak sama dengan siapapun. Allah kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Ilmunya mencapai segala sesuatu. Allah menciptakan malaikat justru untuk membantu kehidupan manusia. Begitu juga segala makhluk-makhluk di luar manusia itu untuk kepentingan manusia. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bentuk lain sayang Allah kepada manusia adalah Allah menurunkan wahyu, mengutus para nabi dan rasul agar manusia tidak tersesat, agar manusia tetap selamat, nyaman hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka di dalam Al-Quran terdapat 5 surah yang dibuka dengan Alhamdulillah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian kepada Allah akan nikmat Allah berupa alam semesta. Di surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, tentang produk ciptaan Allah yaitu langit dan bumi. Di dalam surat Saba, surah ke-34, Allah juga berbicara Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Dalam surat yang ke-35, surah Fatir, Allah berfirman Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada bahan bakunya, itu makna Fatir. 4 surah di dalam Al-Quran ini dibuka dengan Alhamdulillah, berkaitan dengan produk-produk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada 1 surah dibuka dengan Alhamdulillah, berkaitan dengan nikmat turunnya wahyu kepada manusia, yaitu surat Al-Kahfi yang kita bacakan setiap Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk sayang Allah kepada manusia lah Allah turunkan nabi-nabi dan rasul. Allah turunkan aturan-aturan wahyu. Kenapa? Sebab indera manusia ini terbatas untuk mencapai segala sesuatu. Akalnya juga terbatas untuk memahami segala sesuatu. Banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa diurai, dicapai oleh kemajuan akal manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kanal ketiga pengetahuan manusia, yaitu berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang doa-doanya paling banyak dikutip oleh Al-Quran. Subhanallah. Dia bukan hanya berdoa untuk pribadinya,
Bukan hanya berdoa untuk keluarganya, tapi dia berdoa untuk negerinya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, tentram. Nabi Ibrahim berdoa untuk seluruh manusia. Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah dari mereka nanti seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu. Subhanallah, lihat, semakin tinggi keagungan seseorang, semakin dia berpikir besar, semakin dia berpikir bagaimana memberikan manfaat lebih besar kepada manusia. Wajarlah kalau Nabi SAW berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Pelajaran kedua dari frasa aku adalah doa ayahku Ibrahim, bahwa Nabi SAW memiliki sifat al-wafa. Al-wafa artinya sifat tahu balas budi, tidak lupa dengan siapapun yang pernah menyentuh kehidupannya. Nabi tidak lupa bahwa keberadaannya hari ini adalah berkah doa dari bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku, di antara ukuran paling akurat untuk melihat akhlakmu, lihat bagaimana engkau memelihara sifat al-wafa di dalam dirimu. Nabi SAW adalah pribadi yang paling menonjol sifat wafanya. Bahkan beberapa ulama sejarah menyebutkan setelah akhlak as-sadiqul amin, jujur dan amanah, akhlak yang paling menonjol dalam diri Nabi SAW adalah al-wafi, orang yang tahu balas budi. Nabi tidak lupa dengan jasa bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya lah yang membuat dia kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi belajar dari mana sifat ini? Nabi belajar dari ibunya Aminah. Disitulah peran orang tua dari kecil dapat menanamkan kepada anak-anaknya bagaimana memiliki pribadi yang berterima kasih kepada siapapun yang pernah memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Banyak orang tua hari ini yang mengeluhkan sifat anak-anak yang tidak berbakti kepadanya, tapi dia lupa mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana membalas kebaikan-kebaikan. Aminah, seorang perempuan dari tokoh dari Bani Wahab, Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah, mengajarkan anaknya ketika berumur 6 tahun, mengajak anaknya melakukan perjalanan jauh sampai 500 km lebih, menggunakan onta, hanya bertiga, dirinya dan Ummu Aiman, seorang hamba saya perempuan peninggalan ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa pergi ke Madinah, menempuh perjalanan sejauh itu dengan seluruh tantangan-tantangannya? Ada dua misi utama Aminah binti Wahab melakukan itu. Pertama, mengajak anaknya berziarah ke makam ayahnya Abdullah yang ada di Madinah. Yang kedua, menyambung silaturahim, sebab asal keluarga Nabi SAW juga dari Madinah. Nabi adalah putra Abdullah, Abdullah adalah putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib adalah putra Hashim yang menikah dengan Salma, seorang perempuan dari Bani Najjar di Madinah. Lihat bagaimana sang ibu mengajarkan kepada anaknya sifat wafa. Kita mungkin dapat menerapkan ini dalam kehidupan. Ketika pulang lebaran, mudik, ajak anakmu pergi mengunjungi guru ngajimu masih kecil, atau guru-guru ketika engkau SD, SMP, SMA dulu. Ajarkan kepada mereka bahwa engkau tidak lupa dengan jasa-jasa mereka. Atau ajarkan engkau menyambung silaturahim kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat orang tuamu. Itu akan menanamkan pesan yang luar biasa di dalam diri anak-anak. Peniru-peniru ulung bagi perilaku-perilaku orang tua mereka. Bagaimana mereka harus tetap mengingat, mencatat, membalas segala kebaikan-kebaikan siapapun yang pernah memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pribadi Rasul seperti inilah yang terus tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan bagaimana Nabi SAW memiliki sifat ini, subhanallah. Bagaimana Nabi tidak lupa dengan perjuangan Khadijah, bahkan jauh hari setelah Khadijah meninggal dunia. Hal-hal sederhana dalam diri Khadijah pun Nabi masih ingat. Nabi SAW ketika sudah di rumahnya di Madinah, artinya Khadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa wafatnya Khadijah sudah bertahun-tahun. Tapi ketika Nabi sedang duduk setengah berbaring di rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk rumahnya. Nabi segera bangkit, duduk dan berkata, "Ya laitaha ukhta Khadijah." Yang mengetuk pintu itu sepertinya adalah saudara perempuan Khadijah. Sebab ketukan pintunya sama dengan ketukan pintu Khadijah. Ya Allah, seorang istri yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun karena kematian, masih Nabi ingat bagaimana Nabi menjiwai, memelihara sifat wafa di dalam dirinya. Pada perang Hunain, di antara musuh-musuh yang ditawan oleh kaum muslimin
pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ada di antara tawanan itu ternyata seorang perempuan tua. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, siapa perempuan ini? Orang-orang berkata, itu adalah Halimah, ibu susumu dulu. Nabi di rumah Halimah terakhir pada saat dia berumur 4 tahun. Hari itu adalah tahun 8 Hijriah. Artinya 56 tahun, setengah abad lebih Nabi sudah terpisah dengan Halimah. Dan dia menyusui di rumah Halimah itu dibayar, bukan sukarela. Tapi Nabi segera memeluk Halimah Sa'diyah dan berkata, Ummi, ini adalah ibuku. Begitu Nabi SAW memiliki sifat wafa. Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana bersikap wafa, agar mereka tahu nanti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Pelajaran lain dari frasa aku adalah doa, ayahku Ibrahim adalah seni dalam berdoa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini adalah hamba pilihan. Dia berdoa ini di negeri pilihan. Yang dia doakan adalah intisari pilihan agar Allah utus manusia pilihan. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala baru mengabulkan, mengijabah doa Nabi Ibrahim ini 2800 tahun setelah itu. Kita ini siapa? Ingin berdoa pada waktu siang dan segera diijabah menjelang matahari terbenam. Kita bukan siapa-siapa. Allah Maha Hakim. Allah itu Maha Bijaksana. Allah tahu kapan harus melepaskan ijabah dari doa-doamu. Tugas kita kepada sebagai seorang hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian paling indah dari doa itu bukan ketika dia diijabah, bukan. Bagian paling indah dari doa itu adalah ketika engkau meminta kepada Allah tentang sesuatu. Hakikatnya engkau sedang berbisik kepada Allah, ya Allah, aku melibatkan engkau dalam urusan ini. Engkau berdoa tentang pasanganmu, engkau berkata, ya Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, Tuhan pemilik seluruh hati manusia, aku melibatkan engkau dalam urusan pasanganmu. Aku melibatkan engkau dalam urusan anak-anakku. Aku melibatkan engkau dalam urusan bisnisku. Aku melibatkan engkau dalam urusan-urusan hidupku. Itulah keindahan tauhid. Puncak dari ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya dari frasa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah betapa pentingnya orang tua, khususnya ayah, mendoakan anak-anak mereka. Seberapa sering kita sebenarnya mendoakan anak-anak kita ini. Perhatikan, renungilah hadis Nabi riwayat Baihaqi ini. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, doa seorang ayah. Da'watul saim, doa seorang yang sedang berpuasa. Da'watul musafir, doa orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Allah berjanji. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Engkau sebagai seorang ayah, di antara bentuk kewajiban paling ringan, tidak membutuhkan biaya adalah engkau mendoakan anak-anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau minta Allah menjaga mereka, menuntut mereka, membimbing mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doamu insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal kisah dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang sifat wafa. Kita belajar tentang panjangnya jalan dakwah. Kita belajar tentang seni berdoa. Kita belajar bagaimana memiliki ikatan yang kuat dengan anak-anak kita melalui doa. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kedua yang dirujuk oleh Nabi adalah dia kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Frasa ini juga memberikan pelajaran penting dalam kehidupan. Pertama, bagaimana
kejahatan ahli kitab dalam menyembunyikan kenyataan. Keterangan-keterangan tentang datangnya Nabi terakhir itu sangat nyata di dalam kitab-kitab mereka. Sangat terang diberitahukan oleh nabi-nabi mereka. Tapi mereka mengingkari itu karena sombong. Mereka mengingkari itu karena fanatik. Mereka mengingkari kebenaran seterang matahari di siang hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapapun yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mestilah dia beriman dan patuh kepada ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang baik keimanannya kepada Nabi Isa alaihissalam kalau dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Tapi memang syariat setiap nabi itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan waktunya. Likullin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu, setiap kalian itu ada syariah-syariah tertentu, ada manhaj-manhaj tertentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan itulah tugas agama, memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Perkara ketiga yang disebutkan Nabi adalah dia mimpi ibunya, menunjukkan kedekatan yang luar biasa bagi ibunya. Serta Nabi adalah cahaya. Cahaya itu punya sifat dua. Yang pertama, tanpa jeda, cepat sekali cahaya itu. Ajaran Islam itu tidak butuh dicerna terlalu lama, tidak. Dia bisa dipahami oleh manusia yang paling biasa pun. Asal orang menggunakan akal sehatnya, dia pasti menerima ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam itu. Sifat kedua dari cahaya adalah adil. Dia tidak pilih kasih. Siapapun yang tidak terkena sinar matahari, bukan matahari pilih kasih, tapi karena dia berlindung di balik tembok. Begitulah yang tidak mendapatkan cahaya hidayah Islam itu adalah mereka yang berlindung di balik tembok fanatisme, tembok kesombongan, tembok kemalasan, tembok ya fanatik-fanatik dalam kehidupan mereka. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mensyukuri keimanan yang telah Allah tanamkan di dalam diri kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi waktu ijabah. Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik dan pada waktu yang terbaik mengijabah doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله